Dr. Sukhair Ali, SPPD KGH Finasim, pendidikan dokter di Sriwijaya tahun 87, masih muda. Buat Prof. Ibnu masih muda. Baik, kemudian internis di Sriwijaya juga tahun 96, konsultan nefrologi, dan kemudian 2004, doktor di Airlangga 2008, kemudian sekarang menjadi ketua ID Palembang ya. Kemudian ketua juga Pernepri di Cawang, kemudian menjadi divisi nefrologi di Palembang juga, Rumah Sakit Muhammad Rashid, dan saya kira mungkin yang lain-lain bisa dilihat di sana. Baik, Dr. Zul, kami persilahkan. Terima kasih Prof. Mas atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingat pesan dari Dr. Sali. Betul, kalau mau tetap cakep, dia bilang jangan ke salon kecantikan, cukup pantun saja. Ya. Oleh sebab itu saya akan membuka ini dengan pantun. Mohon dicakepin ya. Baik. Dari Palembang ke Surabaya, mampir sebentar di kota Jakarta, tepatnya di Hotel Sari Pasifik, gitu ya. Apa kabar para sejawat semua? Semoga tetap berbahagia dan sejahtera. Baik, saya akan meneruskan diskusi kita. Tapi seperti yang dikatakan oleh Prof. Imam, di sini semua para guru, jadi saya hanya sekedar bercerita saja untuk menyambung cerita yang sudah-sudah. Judulnya juga istimewa, bagaimana sebetulnya dunia ginjal ini, bagaimana hubungan antara berbagai faktor risiko yang tadi sudah disebutkan sebagai cardiorenal metabolic syndrome, dan bagaimana cara kita memproteksi ginjal ini secara tepat waktu pada waktu yang betul-betul ideal. Disclaimer, tetap kita diajak ke sini bersama-sama oleh Zulik Pharma Therapeutic. Namun sebelum saya meneruskan cerita kita, izinkan saya untuk bercerita. 3 hari yang lalu, saya ketemu sahabat yang betul-betul langka, yaitu ini dia. Kelihatan karena belum pernah ketemu, baru ketemu, kelihatan wajah kita itu betul-betul tegang, takut, dan saling curiga. Baik saya sendiri maupun teman kita ini. Orang mengatakan ini Komodo dragon, orang setempat mengatakan ini ora, karena bentuknya mirip buaya dan tinggalnya di darat, ada yang mengatakannya sebagai buaya darat. Dan sebentar lagi dia akan hadir di sini. Kita kembali ke awal. Kalau CKD tentu kita sama-sama tahu adanya gangguan fungsi ginjal maupun struktural ginjal dalam 3 bulan dan mempunyai implikasi kesehatan. Dan untuk struktur ginjal, itu tetap patokan kita yang utama adalah albuminuria, gangguan dari sedimen urin, kemudian elektrolit, kelainan histologi, imaging, dan adanya riwayat transplantasi. Sedangkan untuk fungsi, kita sepakat bahwa tetap adalah EGFR yang di bawah 60 ml. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana diagnosis dan prognosis, tentu kita harus memperhatikan tidak hanya masalah GFR, tetapi juga masalah albuminuria. Karena kedua hal ini, baik GFR maupun albuminuria, mempengaruhi progresi dari penyakit ginjal kronik ini. Di sini seperti yang dikatakan oleh Prof. Imam tadi, tetap ada interlink yang sangat erat antara berbagai faktor risiko, yaitu mulai dari diabetes, hipertensi, kardiovaskuler, obesitas, riwayat keluarga, merokok, usia tua, dan
dislipidemi. Dan terlihat bahwa ternyata hampir 50% pasien DM itu mengalami CKD, dan lebih kurang 50-70% pasien CKD itu justru tanpa diabetes. Jadi betul-betul ada hubungan yang erat antara kedua interlink ini, dan gagal ginjal itu merupakan komplikasi yang sangat berat dari penyakit ginjal kronik, dan ini sebagian utamanya adalah disebabkan oleh diabetes. Lebih lanjut, kalau kita bicara tentang faktor risiko, selain dari faktor risiko yang tadi kita katakan ini general metabolic risk factor, juga ada faktor lingkungan, kemudian yang tidak bisa diverifikasi, tetapi juga ada faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan setelah terjadinya CKD, yaitu proteinuria, hipertensi, gangguan fosfat, kalsium, anemi, dan berbagai hal yang sudah kita ketahui bersama. Dan kita ketahui bahwa kalau sudah terjadi penurunan GFR dan terjadi peningkatan albuminuria, otomatis akan meningkatkan kejadian kardiovaskuler dan kejadian penyakit ginjal kroniknya. Dan di samping itu, kalau kita lihat di sini, berbagai faktor tersebut justru dapat memperberat prognosis dari memburuknya penyakit ginjal kronik. Dilihat di sini, kalau terjadi diabetes mellitus, kemudian adanya faktor-faktor yang lain seperti merokok, obesitas, hipertensi, dan hiperlipidemi, kondisi ini akan semakin berat, apalagi kalau terjadi AKI, hiperurisemia, dan hiperkalemia yang berkepanjangan. Apa konsekuensi dari penyakit ginjal kronik yang paling kita takuti dan harus kita perhatikan? Kita sadar bahwa dengan adanya penyakit ginjal kronik, otomatis karir akan semakin melorot, aktivitasnya semakin sulit, hipertensinya akan semakin berat, penyakit kardiovaskuler akan semakin menjadi-jadi, diabetes juga seperti itu, kualitas hidup menurun, morbiditas juga menurun, dan juga mortalitas. Selain dari faktor keuangan dan faktor produktivitas. Kalau kita bicara tentang faktor mortalitas, dari waktu ke waktu ternyata penyakit ginjal kronik ini berperan sekali menyebabkan kematian. Kalau tahun 90 dulu peringkat 24, kemudian meningkat menjadi peringkat ke-16, lalu juga tetap meningkat ke-12 pada tahun 2017, dan akhirnya pada tahun 2040 nanti diperkirakan menjadi peringkat ke-5. Ini adalah guideline yang kita ketahui bersama, yang terbaru yang dikeluarkan oleh KDIGO, bagaimana kita mencari penyebab dari penyakit ginjal kronik. Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, melihat bagaimana riwayat lingkungan dan sosial, bagaimana pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang dapat kita lakukan, mulai dari urinalisis, kemudian albumin kreatinin rasio, kemudian pemeriksaan serologi, ultrasound, biopsi, dan kalau perlu kita lakukan pemeriksaan genetik. Ini faktor-faktor yang kita perhatikan, dan semua individu itu harus kita perhatikan berbagai faktor ini. Ya. Jadi semuanya harus kita lihat, karena semuanya berperan untuk terjadinya progresi penyakit ginjal kronik. Sesuai dengan judul, bagaimana kita bisa memproteksi ginjal kita dari serangan ini. Ya. Jadi pada tepat waktu, kalau terlambat, maka ginjal kita sedikit demi sedikit akan semakin memberat. Ya. Ini adalah gambar yang relatif sudah cukup lama, tahun 2012, yang kita bisa membagi intervensi ini secara populasi, yaitu pada orang sehat, pada primary prevention, maupun terjadi secara individual. Di sini kita biasanya melakukan edukasi dan early detection, sedangkan di sini kita sudah melakukan secondary prevention, ya. Bagaimana cara kita memperlambat progresi dari penyakit ginjal kronik dan mengobati komplikasi. Dan kalau sudah mulai stadium keempat, kita harus mempersiapkan untuk melakukan renal replacement therapy. Ini adalah guideline bagaimana kita mengidentifikasi penyakit ginjal kronik. Ini sudah kita ketahui bersama, kita harus memeriksa GFR dan albumin kreatinin rasio, dan kita harus membedakan mana yang sebetulnya AKI dan AKD, dan mana yang nanti menjurus kepada CKD. Ini harus kita lihat secara cermat, kita perhatikan dalam waktu 3 bulan, sehingga kita tidak sampai kecolongan.
Ini adalah pertanyaan yang kadang-kadang sering ditanyakan oleh rekan-rekan kita, terutama di PPK 1, kapan idealnya kita harus melakukan rujukan kepada eh, eh, spesialis nefrologis. Kenapa? Karena sekali lagi waktu sangat menentukan. Kalau kita lihat di sini, kalau sudah terjadi acute kidney injury atau adanya penurunan yang tiba-tiba EGFR, apalagi kalau dia yang berat, yang lebih dari 25% atau lebih dari 5 ml per menit, ataupun EGFR-nya sudah kurang dari 30, kemudian albumin creatinine ratio-nya sudah lebih dari 300, apalagi sudah terjadi hipertensi refrakter, kemudian terjadinya gangguan garam, kalsium, potasium, dan fosfat, kemudian nefrolitiasis, herediter, dan berbagai kondisi nefritic syndrome, ini sudah saatnya kita merujuk, dan bagi para sejawat spesialis, itu ya sudah kita lakukan kolaborasi penelaksanaan bersama. Kalau kita memperhatikan berdasarkan EGFR dan ACR, inilah kondisi yang harus saatnya kita melakukan rujukan. Jadi walaupun fungsi ginjalnya EGFR-nya masih normal, kalau sudah terjadi peningkatan albuminuria, maka sudah ideal ini harus kita lakukan rujukan ke subspesialis nefrologi. Apa obat-obat yang sudah dilakukan selama ini untuk berupaya untuk memproteksi maupun untuk mendelay progresi dari penyakit ginjal kronik? Ini adalah obat-obat yang selama ini sudah kita berikan, ya, HbA1c idealnya 7%, kemudian RAS terapi, ACE dan ARB itu sangat penting, ya, terutama kalau albumin creatinine ratio-nya sudah di atas 30, lalu target tekanan darah 130/80, bahkan pada KDIGO tahun 2022 dikatakan kalau bisa sedapatnya sistoliknya adalah 120, ya, dengan pemberian ACE maupun ARB. Diet rendah garam itu juga merupakan satu kewajiban, pertimbangkan untuk diet rendah protein, dan kemudian kita harus memperhatikan komplikasi-komplikasi sekunder seperti hiperkalemi, acidosis metabolik, anemi, dan yang lain-lain. Ini adalah berbagai guideline yang selama ini kita anut, mulai dari ADA 2004-2024 yang mengatakan rekomendasi SGLT2 inhibitor sebagai inisial terapi, ya, pada pasien-pasien DM yang dengan aterosklerosis CVD dan heart failure dan CKD. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Imam dan Dr. Sali. Juga dikatakan berdasarkan KDIGO 2024 dikatakan ini adalah rekomendasi SGLT2 inhibitor sebagai first line terapi untuk orang-orang yang mengalami diabetes dan penyakit ginjal kronik. Juga ini adalah guideline yang mengatakan bahwa memang SGLT2 inhibitor ini merupakan first line terapi baik pada pasien DM yang disertai dengan kardiovaskular, heart failure, dan CKD. Ya. Ini juga dikatakan bahwa berbagai guideline mulai dari KDIGO, era ETA, semuanya mengatakan bahwa memang kalau terjadi DM dan CKD dan heart failure, idealnya first line terapinya adalah SGLT2 inhibitor. Nah, mari kita lihat sebentar secara jelas apa yang dikatakan oleh KDIGO 2024 yang merekomendasikan bahwa kita merekomendasikan pengobatan pasien dengan DM, CKD, dan EGFR di atas 20 dengan SGLT2 inhibitor. Gitu ya. Dan kalau dia sudah diberikan, itu tetap diberikan walaupun EGFR-nya sudah turun di bawah 20, ya, kecuali kalau sudah dilakukan renal replacement therapy. Jadi walaupun dia merendah, dia tetap akan dilakukan. Rekomendasi yang kedua adalah, ini tidak ada DM-nya, yaitu pasien-pasien dengan CKD itu ideal diberikan SGLT2 inhibitor kalau EGFR-nya di atas 20, kemudian juga pada heart failure itu tidak tergantung dengan albuminurianya. Ini di sini posisinya adalah SGLT2 sebagai first line terapi berdasarkan yang lain-lain. Oke. Apa sebenarnya SGLT2 inhibitor? Ternyata komodo ini sudah diketahui sejak tahun 1910 dan sekarang dia menjadi New Seven World Wonder pada tahun 2013. SGLT2 inhibitor ternyata lebih dulu lagi, 1835.
Dan baru sekarang itu di tahun 2000 ada paten pertama, dan kemudian tadi ini yang dikatakan oleh Dr. Sali, mulai dari penelitian-penelitian 2015 sampai 2022. Kita sedikit membahas mengenai EMPA-REG dan EMPA-KIDNey. Ya, ini adalah EMPA-REG, tadi dikatakan memang penelitian kardiovaskuler, tetapi ini adalah renal sub-analisisnya. Dikatakan di sini bahwa ternyata dengan pemberian empagliflozin itu terjadi penurunan risikonya sebesar 39%. Ya. Juga ini kalau kita lihat ya, dengan pemakaian empagliflozin itu pada bulan pertama ini yang paling kita takutkan terjadi penurunan fungsi ginjal EGFR, namun pada bulan-bulan berikutnya akan terjadi perbaikan. Demikian juga kalau kita bagi lagi yang di bawah 60 dengan yang di atas 60, ternyata yang di bawah 60 itu perbaikannya semakin besar. Jadi oleh sebab itu ini adalah langkah pertama kita sejak tahun 2015 bagaimana sebetulnya empagliflozin ini sangat bermakna. Sedangkan untuk EMPA-KIDNey yang memang betul-betul untuk penyakit ginjal kronik ya, yang melibatkan lebih kurang 6.000 pasien, ini dikatakan 6.000 pasien, ada yang mengalami diabetes 54% yang tidak ada mengalami, kemudian kardiovaskulernya 26%, dan penyebab penyakit ginjalnya juga tidak hanya diabetes, ternyata hasilnya juga sangat menjanjikan. Ya, terjadi penurunan ya risknya 28% dengan number needed to treat sekitar 28 orang. Jadi kalau kita mendapati 28 itu satu akan lebih baik. Ini mengenai primary composite outcome-nya, yaitu progresi penyakit ginjal dan kematian karena kardiovaskuler. Demikian juga dengan secondary outcome-nya, yaitu hospitalisasi. Terlihat terdapat penurunan hospitalisasi sebanyak 40% pada pemberian empagliflozin selama 1 tahun. Nah, ini adalah mekanisme kenapa sampai SGLT2 inhibitor sangat bermanfaat, bukan hanya untuk ginjal, tetapi juga banyak untuk yang lainnya. Kalau pada gambar ini, kalau kelihatannya tidak kurang dari 16 efeknya. Jadi bukan hanya perbaikan EGFR, kemudian terjadinya penurunan mikroalbuminuria, bahkan pada kondisi ini juga dapat memperbaiki hemoglobin inducing factor dan EPO. Mungkin kalau kita bahas ini satu persatu, kita harus tambah waktu lagi lebih kurang setengah jam gitu ya. Jadi kita lewatkan saja, sehingga kesimpulan dari gambar yang cukup panjang tadi, SGLT2 inhibitor ini bermanfaat baik untuk jantung, ginjal, pembuluh darah, dan mitokondria. Kita lihat di sini, efek terhadap ginjal ada efek diuretics, kemudian glikosuria, nephroprotection, erythropoietin, dan pada jantung tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Sali, dan kepada pembuluh darah itu dapat memperbaiki stiffness dari vaskuler, memperbaiki fungsi endotel, dan untuk mitokondria sendiri dia bisa memperbaiki proses dari energi. Nah, ini kabar yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu sebetulnya beberapa waktu yang lalu sehingga kita bisa kumpul hari ini di sini adalah Badan POM telah meng-approve bahwa empagliflozin itu dapat diberikan pada pasien-pasien dengan atau tanpa diabetes, penyakit ginjal kronik, dimulai dari EGFR 20 sampai 90. Kalau sebelumnya bertahap 45, kemudian turun 30, sekarang boleh sampai 20. Bahkan menurut Kadigo tadi, kalau kita sudah berikan 20, kalau dia terjadi penurunan pun tetap kita berikan sampai kita lakukan renal replacement therapy. Dan rekomendasi yang dianjurkan adalah tetap 10 mg sekali sehari. Sebagai summary, tentunya masih banyak sekali pengobatan-pengobatan yang harus kita perlukan untuk memperbaiki dan memperlambat perkembangan dari CKD ini, dan ini merupakan tantangan bagi kita ya, sekali lagi untuk memproteksi, kemudian menghilangkan faktor risiko dan mengobati komplikasi dari penyakit ginjal kronik ya. Dan berbagai guideline merekomendasikan SGLT2 inhibitor ini baik pada pasien-pasien CKD, heart failure, dan DM. Dan dibandingkan dengan placebo, berdasarkan EMPA-KIDNey tadi dikatakan bahwa empagliflozin itu dapat menurunkan progresi penyakit ginjal sebanyak 28%,
ya, termasuk proporsi yang sangat luas dan juga secara signifikan dapat menurunkan hospitalisasi sebanyak 14%. Kalau kita lihat foto ini, dalam waktu 20 menit ternyata sudah terjadi persahabatan antara komodo dan kita, wajahnya sudah mulai tersenyum, sudah mulai berani megang walaupun dari jarak jauh. Inilah mudah-mudahan setelah kita diskusi hari ini kita semakin mengenal bagaimana SGLT2 inhibitor dan bagaimana empagliflozin. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Prof. Swas ngomong, kata orang Melayu tidak boleh membuka pantun tanpa menutup dengan pantun. Nah, jadi saya mohon izin dulu Prof. Swas untuk menyampaikan satu pantun saja. Kalau kita naik sepeda motor, jangan lupa memakai jas hujan. Kalau Anda ingat SGLT2 inhibitor, silakan pikirkan Guardians. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Suri telah menyampaikan konsep-konsep bagaimana SGLT2 ini bermanfaat untuk keluaran ginjal. Jadi teringat lagi bahwa kidney ini memang awalnya namanya juga CPOT yang awalnya dirintis. Karena apa? Karena riwayat sebelumnya ada Roshi. Tapi bukan Roshi Silalahi, Rosiglitason maksudnya. Ya. Jadi ada Rosiglitason, kemudian ada luaran kardiovaskuler yang gede, jadi ada studi dari Nielsen dan kawan-kawan, sehingga muncullah kemudian